Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Salsabila dari jurusan Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Metro NPM 180106-2003. Video kali ini kita akan membahas mengenai botani tumbuhan tinggi. Adapun 3 materinya, yaitu yang pertama tingkatan takson tumbuhan, dan yang kedua aturan binomial, nomenklatur, dan asas-asas tata nama tumbuhan. Dan yang ketiga, cara memahami tata nama tumbuhan. Langsung saja, untuk memahami materi tersebut, kita simak video penjelasan berikut ini. Kita akan membahas tingkatan takson. Tingkatan takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Kemudian, semakin tinggi tingkat takson, maka semakin banyak anggota takson, tetapi semakin banyak pula perbedaan ciri antar anggota takson. Selanjutnya kita akan membahas tingkat takson tumbuhan. Takson tertinggi adalah kingdom atau kerajaan. Kemudian ada takson divisio. Selanjutnya ada takson kelas. Kemudian ada takson ordo atau yang kita sebut dengan bangsa. Ciri dari takson ordo pada tumbuhan kata belakang ditambah les. Contohnya Solanales. Selanjutnya ada takson famili atau yang kita sebut dengan suku. Ciri dari takson suku atau takson famili adalah kata akhir yaitu seae. Contohnya Solanaceae. Selanjutnya ada takson genus atau yang kita sebut dengan marga. Dan takson terendah adalah spesies atau yang kita sebut dengan jenis. Contoh dari spesies mempunyai nama Solanum tuberosum. Kata pertama Solanum itu menunjukkan kata marga atau jenis. Selanjutnya kata kedua menunjukkan ciri spesifik, dan dua kata ini Solanum tuberosum menunjukkan nama spesies. Setiap jenis atau spesies diberi nama ilmiah atau yang sering disebut dengan scientific name. Pemberian nama ilmiah bertujuan untuk yang pertama agar spesies mudah dikenali, yang kedua menghindari kesalahpahaman. Nama ilmiah bersifat universal. Kemudian ada Carolus Linnaeus sebagai bapak taksonomi dunia, penemu sistem binomial nomenklatur. Selanjutnya akan membahas mengenai sistem binomial nomenklatur. Sistem binomial nomenklatur menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan, terdiri dari dua kata, di mana kata pertama adalah genus dan kata kedua menunjukkan ciri spesifik. Huruf pertama pada kata pertama ditulis huruf besar atau kapital. Kedua, kata dicetak miring atau di garis bawah terpisah. Selanjutnya ada nama ilmiah Mangifera indica, ditulis dengan cetak miring atau di garis bawahi terpisah. Mangifera menunjukkan kata genus, sedangkan indica adalah ciri spesifik. Mangifera indica merupakan nama spesies dari mangga. Selanjutnya
ada pisang. Nama spesiesnya yaitu Musa paradisiaca. Ditulis dengan cetak miring atau di garis bawahi terpisah. Musa menunjukkan genus, sedangkan paradisiaca menunjukkan ciri spesifik. Musa paradisiaca nama spesies dari pisang. Untuk materi selanjutnya atau materi ketiga yaitu tata nama Latin tumbuhan serta cara pengucapan pembacaan nama Latin. Cara pembacaan nama Latin, terdapat perbedaan cara pengucapan dari beberapa huruf dan rangkaian huruf dalam penulisan bahasa Latin. Yang pertama, AE atau E, contohnya Blangae Lobeliae. Selanjutnya C atau dibaca dengan K jika diikuti oleh A, O, U atau konsonan, contohnya kakao, cola, fructus. Kemudian C bisa juga dibaca S jika diikuti E, I, Y, contohnya Cerasitri glycyrrhizae. Atau CC bisa dibaca dengan KK jika diikuti oleh A, O, U, contohnya Sokus. CC bisa juga dibaca KS jika diikuti huruf E, I, Y, contohnya Coccinella. Kemudian cara pembacaan nama Latin, terdapat perbedaan cara pengucapan dari beberapa huruf dan rangkaian huruf. A, E, E, A, E bisa dibaca E, Dioscorae, atau EU bisa juga dibaca EU, Oeum, Selaseum. FF bisa dibaca F, contohnya Parafium, tidak double F ya. Kemudian EI bisa dibaca IY, contohnya Lecouris. I dibacanya I, Auranti. J bisa dibaca Y, Jayu putih contohnya. L bisa dibaca L tapi tidak double, yaitu vanilla. Kemudian ada MM dibaca M tidak double, contohnya gumi Ictamolum. NH dibaca N, contohnya PK Kauni. OE dibaca EU, contohnya Funisuli Asafointida. NN dibaca N, ini tidak double, contohnya Belladonnaceae. Kemudian ada contoh lagi, PH dibaca F, contohnya Orata Sifon. PP dibaca P, Sipoklosi. RH dibaca R, Ray Rhizoma. RR dibaca R, tidak double, Mira. SH dibaca C, jadi Shorea Pursiana. TH dibaca T, Menta. Tiae dibaca C, jadi Liquiritici. Kemudian ada contoh lagi, X dibaca KS jika X terletak di tengah atau akhir kata. Peak, radix, cortex, bisa. X dibaca S jika X pada awal kata, yaitu Santorija. Y dibaca I jika didahului dan atau diketahui oleh konsonan, jadi dibaca Hydratis maidis. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ada beberapa yang tidak sesuai dengan huruf aslinya. Bisa dibaca S, bisa dibaca K. Kemudian itu tadi contoh-contoh cara pengucapan dari beberapa huruf dan rangkaian huruf.
Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dan dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.